Hello there, kembali lagi bersama gue Sang Padawan di Ngulik Star Wars. Setelah sekian lama gue nggak upload video, akhirnya Sang Padawan bisa bikin video lagi. Di kesempatan kali ini gue akan membreakdown official trailer dari series The Book of Boba Fett dan juga sekaligus membahas berbagai bocoran dan detail seputar seriesnya. Sebelum itu, as always, like, share, and subscribe agar video-video dari channel ini mudah tersebar dan ditemui banyak orang. Dengan begitu kalian juga akan membuat fandom Star Wars di Indonesia semakin berkembang. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke bahasannya. This Word Fun begin. Sesuai judulnya, The Book of Boba Fett ini jadi seri spin-off yang berfokus pada karakter Bounty Hunter Boba Fett yang sudah dikenal penampilannya lewat 3 film original trilogi, 1 film prequel trilogi, The Clone Wars, dan juga baru-baru ini lewat The Mandalorian. Dengan kemunculan Boba di The Mandalorian, tentu The Book of Boba Fett ini akan mempunyai latar timeline yang berbarengan dengan The Mandalorian, tepatnya di 9 ABY, 9 After Battle of Yavin. 5 tahun setelah Return of the Jedi dan 30 tahun sebelum The Force Awakens. The Book of Boba Fett akan menjadi season 2,5 dari The Mandalorian yang lalu akan bersambung ke seri-seri setelahnya seperti The Mandalorian season 3, Ahsoka, dan Rangers of the New Republic. Karena itu ada rumor The Book of Boba akan menghitung episode pertamanya sebagai chapter 17 dan seterusnya sampai chapter 24, di mana ini akan melanjutkan finale The Mandalorian season 2. Tapi ada juga yang bilang The Book of Boba akan tetap memulai episodenya sendiri dari chapter 1. Beberapa waktu lalu ada rumor bocoran jumlah dan judul episode season 1 dari seriesnya. Episode 1 berjudul The Champion, episode 2 The Assassin, episode 3 The Syndicate, episode 4 The Battleground, episode 5 The Homeworld, episode 6 The Warlord, episode 7 The Showdown, dan episode 8 The Hunter. Baru-baru ini tak lama setelah trailernya dirilis ada kabar dari Jordan Mason yang bilang The Book of Boba Fett bakal punya 9 episode, berbeda dari The Mandalorian yang berjumlah 8 episode per seasonnya. Kabar bocoran jumlah dan judul episode The Book of Boba ini belum resmi dan bisa dibilang rumor, jadi masih belum tahu mana yang benar dari kedua kabar ini. Mungkin dua-duanya benar atau dua-duanya salah, kita tunggu aja waktu seriesnya dirilis nanti, atau mungkin bakal di-reveal di event Disney Plus Day 12 November nanti. Boba Fett atau yang bercodename Alpha adalah klon murni atau anak dari seorang foundling Mandalorian, Jango Fett. Setelah kematian ayahnya di tangan Mace Windu saat Battle of Geonosis, Boba Fett meninggalkan pelatihan klon dari Grand Army of the Republic dan lebih memutuskan untuk melanjutkan profesi ayahnya sebagai bounty hunter dengan bergabung dengan para bounty hunter lain dan membentuk sindikat bounty hunter bernama Krayt's Claw dalam bimbingan Aurra Sing dan Bos. Selama masa-masa awal profesinya sebagai bounty hunter, Boba juga memiliki niat untuk mencari pembalasan dendam atas kematian ayahnya, meski misinya itu gagal selama Clone Wars. Saat era Galactic Empire, Boba Fett bekerja melayani seorang criminal warlord Jabba the Hutt dan Darth Vader, seorang Dark Lord of the Sith sekaligus tangan kanan Kaisar. Di Tatooine, secara tidak sengaja jetpack Boba terdorong sampai terjatuh ke lubang Sarlacc. Beberapa tahun kemudian, Boba Fett pun kembali dan mengambil alih singgasana Jabba sehingga Boba nantinya akan menjadi criminal warlord baru menggantikan Jabba dan Bib Fortuna. Trailer dibuka dengan droid laba-laba yang berjalan di sekitar Jabba Palace. Spider Droid atau Brainwalker ini adalah salah satu dari biksu Biomar Order, sebuah sekte religius misterius yang selalu memindahkan otak mereka sendiri ke toples yang terpasang di droid B-16 Perimeter. Bukan tanpa alasan, apa yang mereka lakukan itu memiliki tujuan tersendiri, seperti untuk meningkatkan kekuatan pikiran, mendapat pencerahan, dan juga agar mereka dapat merenungkan misteri alam semesta tanpa gangguan atau sensasi fisik. Biomar Order pertama kali muncul di Return of the Jedi, bisa kita lihat saat C-3PO dan R2-D2 masuk ke Jabba Palace. Para Biomar Monks sering berkeliaran di sekitar Jabba Palace karena memang Biomar Monks adalah penghuni asli dari Palace sebelum Jabba berkuasa. Para Biomar Monks masih berkeliaran di Palace karena Jabba sendiri menyukai keanehan dan kengerian mereka. Di Legends, setelah kematian Jabba the Hutt, Biomar Monks lah yang mengambil alih Jabba Palace. Sedangkan nasib Bib Fortuna pada akhirnya mengarah ke sekte misterius ini juga, di mana otak Bib dipindahkan oleh Biomar Monks ke badan droid yang sama dengan droid B-16 Perimeter yang ada di scene ini. Akhirnya kita diperlihatkan dengan Boba Fett yang kelihatannya berada di Jabba Palace yang kini menjadi Boba Palace. Di sini kita bisa melihat Boba punya tampilan wajah yang lebih bersih dibanding tampilan bekas luka mukanya yang ada di The Mandalorian season 2. Kelihatannya mungkin Boba di sini sudah melakukan berbagai penyembuhan seperti dengan dirawat di Bacta Tank atau dan semacamnya.
Kita juga bisa melihat droid yang memberikan Boba helmnya. Droid ini memang sekilas mirip seperti Pit Droid, tapi melihat matanya yang lebih dari satu, ini mungkin droid lain yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Selain wajahnya yang terlihat lebih sehat atau kita sebut aja berkebalikan dari wajahnya yang lebih bersih dari sebelumnya, di sini armor Boba terlihat kembali memiliki goresan. Berbeda dengan yang ada di The Mandalorian Season 2 di mana armor Boba benar-benar bersih karena memang dia repaint. Mungkin aja series ini ada time jump atau jarak beberapa waktu setelah Boba mengambil alih Jabba Palace. Menurut sang Padawan sendiri ini ide bagus, kelihatannya ini jadi tampilan terbaik Boba dari yang lain. Karena justru lecet dan goresan lain membuat armor Boba Fett jadi keren. Kita juga bisa melihat helm Boba di sini yang walaupun tidak sebattle damage sebelumnya, bekas lubang di helmnya masih tetap terlihat berbekas. Ngomong-ngomong soal bekas lubang helm Boba, sampai saat ini belum pernah ada penjelasan bagaimana Boba mendapat lubang di helmnya ini. Memang ada deleted atau cancelled scene dari The Clone Wars Season 7 yang memperlihatkan duel antara Cad Bane melawan Boba yang menjadi penyebab lubang ini. Series ini sendiri dipastikan akan menampilkan berbagai flashback dari cerita Boba sebelum latar waktu utama di series ini. Jadi mungkin kita bakal melihat flashback versi live action dari scene ini di series ini, mungkin. Entah mengambil cerita dari adegan yang batal dirilis ini atau versi yang berbeda. Untuk Cad Bane udah banyak rumor-rumor soal kemunculan karakter ini. Cad Bane sendiri baru-baru ini muncul di series The Bad Batch Season 1. Jadi makin penasaran apa sebenarnya itu setup untuk kemunculannya di series ini. Di sini terdengar Boba Fett berkata, I am not a bounty hunter. Perkataannya ini sendiri menunjukkan evolusi dari karakternya di mana dia bukan lagi bounty hunter yang dipekerjakan oleh para criminal warlord. Tapi sekarang dia punya peran yang lebih besar sebagai criminal warlord itu sendiri. Setelah itu terdengar dialog dari karakter lain yang dideskripsikan sebagai alien satu di trailernya, yang terlihat berkata pada Boba Fett, I've heard otherwise. Di next scenes, Boba Fett dan Fennec Shand berjalan di tengah-tengah kota yang kelihatannya ini adalah Tatooine. Bisa aja ini Anchorhead City atau bahkan Destin City, ibu kota Tatooine yang sampai saat ini sama sekali gak pernah kita lihat di film manapun. FYI, Destin ini pertama kali disebut di buku Stories from the Adventures of Luke Skywalker, novelisasi dari A New Hope. Di next scenes, Boba Fett terlihat mendatangi seorang Ithorian yang sebelumnya memang sudah beredar bocoran soal karakter ini, di mana kelihatannya Boba akan bernegosiasi dengan karakter yang mempunyai codename Hammerhead ini, yang mungkin dia adalah salah satu criminal warlord yang ada di Tatooine selain Jabba. Kembali terdengar dialog dari karakter yang dideskripsikan sebagai alien satu ini berkata pada Boba Fett, I know that you sit on the throne of your former employer. Dialog ini terdengar berbarengan saat scene Hammerhead ditampilkan. Seperti yang kita tahu, spesies Ithorian memang punya mulut di bagian kiri kanan leher mereka sehingga mereka tidak bisa berbicara basic. Maka dari itu sebagian besar dari Ithorian memakai alat penerjemah supaya bisa berbicara basic. Sebenarnya sang Padawan cukup risih karena kalau kalian dengar secara jelas, suara dari dialog ini terdengar sangat-sangat persis dengan suara Din Djarin aka Mando. Kalau memang suara ini adalah dialog Hammerhead yang terjemahannya mungkin diisi suara oleh Pedro Pascal, pemeran Din Djarin, masih gak menutup kemungkinan kalau Din Djarin bakal tetap muncul di seriesnya. Karena memang rumor kemunculannya juga cukup kuat. Selain Din Djarin, ada pun kabar Luke Skywalker dan Grogu akan ikut muncul juga, di mana untuk Grogu sebelumnya telah beredar art merchandise yang menampilkan karakter Grogu. Next scenes memperlihatkan sebuah kota besar yang kelihatannya masih berada di Tatooine. Sebenarnya look dari kota ini mengingatkan sang Padawan dengan Jedha, tapi kembali lagi ke bahasan soal scene sebelumnya. Bisa jadi ini Anchorhead City atau Destin City, ibu kota dari Tatooine. Di scene ini kita bisa melihat detail kecil sebuah kapal yang terlihat seperti Razor Crest milik Din Djarin. Ya tentu kalau memang Razor Crest bukan berarti ini Din Djarin, karena seperti yang kita tahu, Razor Crest sudah hancur di The Mandalorian Chapter 6 The Tragedy. Next, kita diperlihatkan dengan detail dari singgasana Jabba yang sekarang dimiliki Boba. Tulisan yang ada di kursi ini ditulis dengan huruf Sith Urkitat atau yang biasanya disebut sebagai The Old Tongue. Faktanya kalau kita terjemahkan, salah satu tulisan yang tertulis di kursi ini bertuliskan Boba Fett. Arti dari tulisan ini sendiri tidak diketahui secara canon, mungkin ini hanya sekedar easter eggs di mana pada akhirnya Boba Fett memang akan menduduki singgasana kursi ini. Selain itu di kursi terdapat juga ukiran kepala Rancor yang nanti kita bakal bahas lagi soal Rancor ini. Berbarengan dengan scene ini terdengar Boba berkata, Jabba ruled with fear. Yang lalu dilanjut dengan Boba yang melanjutkan, I intend to rule with respect. Kita bisa melihat Boba dan Fennec bersama Gamorrean Guard-nya menghadapi sejumlah pasukan yang kelihatannya mereka adalah bagian dari sindikat pimpinan Hammerhead.
Bisa dilihat dari emblem mereka yang persis sama seperti yang dimiliki Hammerhead di scene sebelumnya. Next, kita diperlihatkan dengan look dari Jabba Palace. Terlihat detail kecil seseorang yang berjalan menuju Jabba Palace. Di scene lainnya terlihat juga Boba dan Fennec yang berada di istana mereka ini. Next, Boba dan Fennec bertemu dengan sejumlah orang yang adalah mantan kapten di bawah perintah Jabba, di mana Boba mencoba menawarkan pengajuan yang saling menguntungkan dengan mereka, atau membentuk aliansi dengan mereka. Terlihat di sini ada beberapa ras alien seperti Trandoshan, Klatooinian, Aqualis, dan juga beberapa Gamorrean, yang di sepanjang trailer memperlihatkan kalau mereka akan selalu mengawal Boba dan Fennec di sepanjang seriesnya. Next, terlihat para Sand People alias Tusken Raider yang berjalan di badai pasir Tatooine. Di Legends, Boba Fett keluar dari Sarlacc Pit karena bantuan temannya Dengar. Tapi sejauh ini di canon kita belum pernah tahu gimana Boba selamat atau siapa yang menyelamatkan dia. Masuk akal kalau para Tusken Raider lah yang menyelamatkan Boba, karena lewat penampilannya di The Mandalorian, Boba terlihat memiliki penampilan dan tongkat Gavistik yang sama dengan yang dimiliki oleh para Tusken. Ini menunjukkan kalau Boba selama 5 tahun setelah Return of the Jedi memang sudah lama menghabiskan waktu bersama dengan para Tusken Raider yang telah menyelamatkan dia. Dengan begitu ada kemungkinan kita akan melihat lagi penampilan para Tusken Raider di series ini. Di scene lain kita bisa melihat dua perempuan Twi'lek yang terlihat berada di sebuah kantina. Seperti yang kita tahu, para Twi'lek sendiri memang dikenal berkaitan erat dengan Jabba dan juga criminal underworld di Star Wars. Jadi mungkin mereka punya peran juga di series ini. Di sepanjang series akhirnya kita bisa melihat penampilan kapal kepunyaan Boba Fett, Slave One. Next, Boba dan Fennec terlihat menghadapi sejumlah pasukan yang kemungkinan adalah bagian dari sindikat pimpinan para alien yang diajak beraliansi dengan Boba di scene sebelumnya. Di mana terlihat dari dialog si Klatooinian di scene sebelumnya, kelihatannya ajakan Boba untuk beraliansi tidak berjalan mulus. Kalau dikaitkan dengan karakter Cobb Vanth, mungkin aja mereka ini adalah Red Key Riders, di mana sindikat ini dikenal menjadi musuh Cobb Vanth di trilogi novel Aftermath. Banyak kabar Cobb Vanth juga akan ikut muncul di series ini, di mana ini bisa menjadi koneksi yang bagus. Buat yang lupa, Cobb Vanth adalah seorang Marshal Mos Pelgo sekaligus orang yang memakai armor Boba setelah Boba ditelan Sarlacc dan sebelum Boba memakai kembali armornya di series ini. Dimana sebelumnya Cobb Vanth muncul di episode pertama The Mandalorian Season 2, membantu Din Djarin mengalahkan Krayt Dragon. Di scene ini kita juga bisa melihat helm Boba terjatuh dengan sejumlah koin kredit di dalamnya yang bertumpahan. Sang Padawan sendiri masih belum paham apa maksud adegan ini. Tapi menariknya, jatuhnya helm Boba ini selaras dengan helm ayahnya Jango yang terjatuh setelah dia mati di tangan Mace Windu. Selain itu kita bisa melihat kredit-kredit ini mempunyai lambang rebellion di koinnya. Kemungkinan ini adalah kredit New Republic. Seperti yang kita tahu, timeline seri-series Mandoverse termasuk ini berada di 5 tahun setelah Empire runtuh. Jadi tentu mereka merubah alat pembayaran galaksi karena saat ini New Republic jadi pemerintahan utama di penjuru galaksi. Ya walaupun masih ada beberapa Imperial Remnant yang berkeliaran dan juga kredit Imperial yang masih berlaku di beberapa tempat. Lanjut dari scene tadi, Boba mulai menyerang dan menghabisi geng. Dari sini kita diperlihatkan kalau series ini kelihatannya akan seperti apa yang dijanjikan sang sutradara, kalau series ini bakal all killer no filler. Ya kita lihat aja nanti. Next, kepada para pimpinan sindikat yang Boba ajak aliansi tadi, Fennec berkata, "If you had spoken such insolence to Jabba, he'd have fed you to his menagerie." Piaraan ini sendiri merujuk pada Rancor, piaraan yang dikenal selalu disimpan Jabba di istananya. Menarik karena dialog ini, apa mungkin Boba juga bakal punya Rancornya sendiri setelah dia sekarang menggantikan posisi Jabba. Soal ini beberapa waktu lalu ada update bocoran baru yang memperlihatkan kemungkinan gambaran atau konsep dari salah satu scene yang ada di seriesnya. Jadi kalau kalian gak mau kena spoiler, skip aja part ini. Berasal dari Star Wars Newsnet, mereka mendapat suatu gambaran atau memang konsep dari salah satu scene seriesnya yang dibagikan oleh source yang terpercaya, yang katanya adegan sequence ini memang benar akan ada di seriesnya nanti. Gambar ini adalah rendering yang dikomisikan oleh Star Wars Newsnet, ya karena mungkin mereka dapat gambar yang low quality semacam leak gitulah. Konsep ini memperlihatkan Boba Fett mengendalikan atau mengendarai seekor Rancor yang kelihatannya lokasinya berada di Tatooine, mungkin di sekitar Boba Palace. Seperti yang kita tahu di timeline ini, Patissa, Rancor yang dilawan Luke di Return of the Jedi, udah mati. Selain itu, Patissa juga punya warna kulit yang lebih gelap dibanding Rancor yang ada di gambar ini, yang terlihat lebih berwarna muda dan berpasir. Jadi jelas ini Rancor lain, yang kemungkinan dikurung di tempat yang sama dengan tempat Patissa dikurung.
Kelihatannya The Bad Batch Season 1 sudah men-set up ini. Jadi mungkinkah Ranker ini adalah Muchi, Ranker betina yang sebelumnya muncul di The Bad Batch Season 1, dimana ini bisa jadi koneksi yang bagus. Kalau Muchi punya koneksi di sini, gak menutup kemungkinan juga Omega punya peran di seriesnya ini, dimana kedua Fett ini, Omega dan Boba, sama-sama punya keterlibatan dengan Muchi. Trailer pun diakhiri dengan Boba Fett yang berada di singgasananya dan berkata, Please, speak freely. memang trailer ini lebih terasa seperti teaser dibandingkan official trailer, singkat dan gak ngasih kita terlalu banyak soal seriesnya. Menurut sang Padawan, pasti scene-scene yang ada di trailer ini hanya diambil dari episode-episode awal, mungkin episode 1 atau 2. Mungkin ada beberapa scene yang diambil dari episode di atas 1 atau 2, tapi menurut gue ini pasti 90% diambil dari episode pertamanya. Ini kasusnya sama seperti trailer dari The Mandalorian Season 1 dan Season 2. Trailer The Mandalorian Season 1, kita gak tahu sama sekali kalau seriesnya bakal berfokus ke perjalanan Din dan Grogu. Trailer Season 2-nya, apalagi ini, kita hanya diberi scene-scene episode awal dan kita gak tahu apa yang ada di pertengahan season sampai ke finalnya, dimana begitu banyak cameo bermunculan di sisa-sisa akhir seriesnya yang di trailernya gak muncul sama sekali. Dengan begitu gue jadi semakin yakin kelihatannya rumor-rumor soal series ini memang benar adanya. Ya, jangan berekspektasi terlalu tinggi, tapi ayolah, pasti ada something big dari series ini. Gue penasaran apa series The Bad Batch bakal terkoneksi ke series ini. Banyak kaitannya dengan series ini. Ada Omega, adik dari Alpha alias Boba. Fennec Shand muncul di animatednya terlibat dalam pemburuan Omega dan juga sempat berkonfrontasi dengan Cad Bane. Dan juga kaitannya dengan Ranker Muchi. Selain koneksi dengan The Bad Batch, gue juga penasaran apa peran series The Book of Boba Fett ini dalam Mandoverse dan apa hubungannya dengan The Mandalorian Season 3 nanti. Karena sekali lagi series ini bakal jadi season 2,5 untuk kelanjutan The Mandalorian nanti. Sejujurnya menurut gue trailer ini masih bisa lebih oke. Terasa action sequence-nya gak terlalu mereka tunjukin di trailer pertamanya ini. Tapi overall, sang Padawan suka gimana trailer ini tidak memperlihatkan keseluruhan seriesnya. Selain itu gue juga meng-highlight suasana dari trailer ini yang benar-benar terasa vibe original triloginya. Asli. Ya, itu dia breakdown dan detail yang sejauh ini kita tahu soal series The Book of Boba Fett. Tentu sang Padawan bakal membreakdown setiap episode dari The Book of Boba Fett setelah mulai streaming nanti. Jadi pastiin kalian udah subscribe dan juga turn on notifnya. Untuk update atau bahasan lainnya, follow sang Padawan di media-media lain seperti Instagram dan Twitter. Tentu di @sangpadawan. Cek video dan playlist yang lainnya. The Force will always be with you.